Selamat datang di Lensa Karya. Ini merupakan program dari UKM Fotografi Unsab. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuka cerita, membongkar teknik, sampai juga berbagi inspirasi menarik lainnya. Di balik perjuangan untuk membuat sebuah galeri yang tidak hanya memajang sebuah karya seni, tapi juga menyimpan mimpi dan perjalanan panjang dari para kreatornya. Saya Yelian Barwati. Di sini kita akan berbagi informasi seputar galeri FTI. Nah, teman-teman, pastinya banyak dari kita yang sudah tidak asing ataupun sering sering mendengar ataupun melihat sebuah galeri, tapi jarang yang mengetahui gimana sih proses panjang di balik terbentuknya sebuah galeri. Nah, biar teman-teman gak makin penasaran, yuk kita kenalan langsung dengan narasumber kita, yang mana merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Bapak terlebih dahulu boleh menyapa rekan-rekan di rumah dan memperkenalkan diri. Hai. Udah kenal semua maksudnya? Pastinya, tapi barangkali teman-teman yang belum kenal ataupun belum mengenal lebih dekat gitu, Pak. Oke, nama saya Dani Indra. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Informasi. Cukup ya? Cukup. Cukup. Nanti mungkin ya kenal lebih dalamnya. Tapi karena di sini pokok utamanya kita akan membahas seputar Galeri FTI ya, Pak. Iya. Nah, sebetulnya ketika ditanya sebuah program ataupun kegiatan, ataupun ini contohnya galeri gitu ya, apa sih yang sebetulnya ide yang pertama kali terlintas ketika akan membuat galeri ini, Pak? Oke. Gini, jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu anak saya itu kan masuk di ISI ya, masuk di ISI Jogja, dia di jurusan animasi. Nah, kemudian di ISI itu ada acara tahunan untuk anak-anak angkatan baru itu membuat semacam event. Jadi eventnya anak animasi bikin pemutaran film animasi karya mereka gitu kan. Anak-anak fotografinya bikin pameran fotografi. Kemudian banyak lah pokoknya. Setiap jurusan tuh ada. Nah, kemudian kita sebagai orang tua bangga dong ya, datang ke sana menyempatkan diri, dan kemudian walaupun mereka baru anak tingkat 1, tapi pengelolaan event itu keren banget gitu kan, keren. Padahal di jero hati, oh dauran ya, mahasiswa saya juga ini pasti bisa bikin yang seperti ini gitu kan. Nah kemudian kita masuk ke pameran fotografi ya, karena lokasinya memang paling dekat gitu kan dari gate-nya itu ya. Masuk dulu ke sana, dan kemudian kita lihat satu bangunan, satu ruangan itu adalah karya anak-anak tingkat 1 semua, bagus-bagus fotonya, dan kemudian juga ini ya paling menarik minat lah ya dari para pengunjung itu di pameran fotografi itu. Kembali perasaan itu muncul, dah urang deh, budak saya terutama anak-anak fotografi itu bisa bikin yang seperti ini. Malam itu juga, karena kebetulan malam ya, kita datang ke Jogja itu maghrib, malamnya datang sana. Malam itu juga saya nge-WA Kang Fit. Oh, enggak WA dulu, saya bikin status dulu. Oh iya. Nah, status saya itu kayak gini. Asal lebar lamun karya kita hanya berakhir di drive. Betul. Nah, itu kebanyakan statusnya saya seperti itu. Tiba-tiba, nah, Rere sama Firman masih belum lulus ya? Masih skripsi ya, masih skripsi ya. Nah, sama Firman itu respon. Ya, karena yang saya shoot itu adalah di pameran fotografinya, bikin caption seperti itu. Dan kemudian Firman sama Rere yang kebetulan mereka adalah pentolannya fotografi gitu ya. Fotografi itu, banget. Fotografi banget. Itu merespon. Oh iya Pak, Rumaus gitu kan, bahwa kita kebanyakan karya kita itu berakhir di drive. Nah, makanya waktu itu, ayo gas, kita bikin. Bahkan waktu itu saya mintanya ke Firman dan Rere itu kita bikin 2, bikin galeri fotografi. Walaupun waktu itu tanpa pikiran tempatnya mau di mana gitu kan, tapi kita pengen bikin galeri dulu. Tadinya kita pengennya di tiap kelas tuh ada. Oh, jadi dipasang untuk gitu kan, tapi kan di tiap kelasnya itu ya takutnya memecah konsentrasi gitu kan. Ya fokus ke dosennya. Nah, satu lagi itu ada galeri di web. Nah, jadi ada 2. Nah, kan kalau misalkan galeri di web itu ada kemungkinan cuan juga kan, ya kan? Ya misalkan ada yang berminat dan beli fotonya, kemudian kita juga sambil menawarkan jasa-jasa yang lain, produk-produk dari
UKM fotografi itu kan mungkin banget gitu kan. Nah, dari situ dan kemudian gayung bersambut, kemudian berkomunikasi di mana saya minta izin ke Pak Dekan, kebetulan alhamdulillah Pak Dwi welcome banget. Ya sok atuh Om, daripada kosong tapi ada tinggalin, dan ada apa nilai kebanggaan juga bagi para ini pembuat karya-karya ini kalau misalkan karya mereka itu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan alhamdulillah ini proyek awal, alhamdulillah ini proyek awal di depan ruang apa ini 456 ya. Di sini ada proyek awal, nanti kita juga akan kita kembangkan galerinya, ada di ruangan bawah sama di ruangan atas ini yang nanti rencana untuk galeri IoT. Iya, Pak. Ya, nah nanti ya akan kita usahakan ini semakin luas galerinya, sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati karya kalian. Jadi ini masih permulaan gitu ya? Masih Pak? permulaan, masih permulaan. Itu kan masih kayak gini, tradisinya kan gitu kan, masih kayak gini. Betul. Jadi tadi idenya berarti bermula dari ada inspirasi gitu Ada ya, Pak? inspirasi. Tapi setelah tadi Bapak mengemukakan alasan-alasan karena ruangan ini kosong, ada nggak sih Pak alasan lainnya gitu kenapa membuat galeri ini? Nah, ini tujuan kita beraktivitas itu kan akhirnya untuk aktualisasi kan, aktualisasi itu kan kalau dalam piramida Maslow itu kan adalah kebutuhan tertinggi, dimana seorang Yeli ini ingin menunjukkan Yeli itu saha sih, dikenal dengan apa sih. Nah, setiap mahasiswa alasan mereka kuliah, alasan mereka beraktivitas itu adalah untuk aktualisasi. Nah, foto ini adalah bagian dari aktualisasi. Nah, ini kan karya-karya kan, bisa dikatakan karya seni juga, karena kan moto itu kan nggak sama moto gitu kan. Iya. Kita bikin gimana sih angle-nya yang bagus seperti apa, pencahayaannya bagus seperti apa. Nah, ini kan karya. Nah, seringkali kita sebagai, ya saya lah, ya pengalaman saya waktu itu hanya menumpuk foto itu hanya di, ya itu sama di drive, di drive. Sampai memori HP saya penuh, kemudian saya hapusin, udah. Ya, kepikiran yang galeri atau kumaha. Nah, tapi saya kemudian berubah pikiran, ya lebar, lamun misalkan foto iya cuman saya menikmati, saya pengen orang lain juga menikmati. Makanya saya sekarang masih getol ngirimin foto saya di Shutterstock, di Adobe Stock, ya biar yang menikmati foto saya ini orang-orang seluruh dunia gitu kan. Lumayan ya, cuannya ngikutin lah ya, tapi yang penting kita aktualisasi dulu, cuannya ngikutin. Nah, saya harapkan teman-teman juga nanti akan seperti itu, ya aktualisasi dulu sebagai bentuk kebanggaan kita, nanti insya Allah cuannya ngikutin gitu ya. Jadi sebagai bentuk aktualisasi. Aktualisasi. Gitu ya, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Tapi sebetulnya Pak, selain tadi bentuk aktualisasi gitu ya, selain dari bentuk galeri gitu ya, ada nggak sih kenapa bentuk galeri gitu, kenapa nggak dalam bentuk-bentuk yang lainnya gitu? Ya, karena galeri yang paling mudah. Yang penting saya ada izin dari Pak Dekan untuk menggunakan ruangan, ada, saya ngontak ke teman-teman fotografi, ada nggak produknya? Oh ada, ayo cetak yuk gitu kan, ayo kita tempel, biar yang menikmati itu bukan cuman teman-teman fotografi, tapi semua mahasiswa juga bisa ikut menikmati. Bahkan nanti kalau udah rame, saya mau ngajak ini Pak Rektor, ya, iya, buat ngeliat ke sini. Nanti tapi kita banyakin dulu, ya, karena kata Rere sih itu katanya kita masih mau berkembang lagi kan, ya kan ada sirkulasi juga nanti kan, nanti kita akan coba, ya. Yang paling gampang pokoknya itu bikin galeri. Ya, nanti ke depannya, ini kan langkah awal. Nah, kalau kita sudah bangga dengan karya kita, tentunya karya kita itu kan tidak cuma dilihat oleh orang, tapi ada kemungkinan karya kita juga akan dibeli oleh orang. Nah, itu kan langkah awalnya kita bikin galeri dulu, nanti kita bikin semacam penawaran produk, orang bisa motoan batur gitu kan, bisa motoan kawinan gitu kan, bisa motoan event-event yang lain gitu kan, dan ya mungkin itu kan jadi ladang bisnis juga. Bahkan para alumni dari dulu namanya STEMI Koreografi ya dulu itu ya. Ini sekarang bahkan banyak sekali alumni kita yang masih eksis berprofesi sebagai fotografer. Itu dari UKM loh, awalnya dari UKM.
Memang alumni-alumni dari UKM fotografi ini luar biasa Iya. ya, berkembang jadi fotografer Ya, ya. ada Kang Wawan, ada Kang Halo, Denny, Kang Tinting ya, Krista Tinting, itu kan alumni Steamer Fotografi, gitu kan, bantu kita pokoknya ya, untuk mengembangin fotografi Unsap. Oke, baik Pak. Mungkin selanjutnya karena tadi kita berbicaranya seputar proses gitu ya, proses terbentuknya. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak, gimana proses awal terbentuknya, kemudian pihak-pihak yang terlibatnya siapa seperti itu? Terbentuknya galeri ini. Betul. Oke. Ya sederhana, kita bikin segala sesuatu sederhana. Kita nggak ribet sebetulnya. Jadi ketika ada kesiapan dari teman-teman UKM fotografi, siap itu dalam bentuk materinya ya. Nah, siap fotografi, kemudian kita mendapatkan izin tempat, gas, ya langsung aja gitu kan. Jadi kita nggak prosedur berbelit-belit, bikin surat atau enggak. Pokoknya saya komunikasi secara langsung. Makanya kita kan di FPI ini kan kita terbuka banget. Ya Yeli juga kan, misal kalau ada apa-apa kan bisa langsung ketemu saya gitu kan. Nah itu dari teman-teman UKM atau Hima sama itu kita langsung komunikasi dengan Pak Dekan ngasih izin, Pak Asep juga ngatur teknisnya, Om enaknya di sini. Dan saya juga bisa dipanggil Om ya, karena paling tua di. Enggak, kalau dipanggil abang juga. Abang juga. Nah, ya itu langsung, oke, silakan kapan mau berproses. Ternyata ketika proses ini nempelin foto gitu, mulai proses ngeprint, saya lihat status RRE luar biasanya. Dia udah mulai ngeprint foto gitu kan. Saya sempat mikir juga, hari ini baru kembali kertas foto, duitnya gimana gitu kan, ada kekhawatiran seperti itu. Tapi ya itulah namanya organisasi, karena setiap resiko yang keluar itu kan ditanggung bersama. Demikian juga kepuasan yang muncul itu kan jadi milik kita juga gitu kan. Ya udah saya percayakan aja sampai kemudian dibikin bentuknya seperti ini. Dan saya sebetulnya nggak nyangka dibikin ini sih ngaran pola itu apa itu namanya. Nah, sekarang gini, teman-teman di fotografi, mereka sudah punya skill di fotografi, mereka bisa mendatangkan cuan sendiri itu kan, bisa make money mulai dari sekarang. Ya kenapa nih nanti? Bahkan sekarang gini, pembina fotografi siapa? Pak Esa kan. Nah, Pak Esa itu masternya drone loh. Nah, Pak Esa saya ajak gabung di UKM fotografi supaya ilmunya tentang drone ini di-share juga ke teman-teman fotografi. Karena ini dari Kang Wawan ya, alumni UKM fotografi, dia cerita kalau ternyata proyek-proyek foto udara ini sekarang lagi rame-rame dan mahal lagi gitu kan. Nah itu kan kenapa? Kan tidak mulai kita pelajari ini gitu kan. Nah saya ini lamun bisa make money sekarang, kenapa tidak? Nah, ini step lainnya yang perlu kita pikirkan. Baik, jadi itu merupakan salah satu question hari ini gitu. Kalau nggak sekarang, kenapa harus nanti? Kenapa harus nanti? Oke, baik. Terus kemudian tadi Bapak kan selain dari UKM fotografi, di sini juga ada pihak-pihak yang terlibat seperti Himpunan Mahasiswa Informatika dan Sistem Informasi juga ya Pak? Nah itu gimana sebetulnya Pak? Kenapa bisa jadi banyak organisasi bisa bekerja sama gitu? Jadi gini, saya ingin setiap UKM itu jadi virus. Jadi ilmunya itu ini disebar. Oke lah, UKM itu belajar banyak tentang fotografi. Bagaimana dengan anak-anak Hima? Mereka juga pengen belajar fotografi. Nah makanya karena fotografi ini ya bagian dari fakultas juga gitu kan. Ya ada beberapa teman-teman yang terlibat di UKM yang bagian dari Hima juga. Itu mangga share ilmunya ke sana. Nah kemudian karena ada bahasa rangsa stimulus ya, karena ada stimulus bahwa karya mereka akan ditempel di sini, otomatis teman-teman Hima juga akan berpikir bagaimana saya untuk membuat produk yang baik, foto yang bagus. Nah nanti dinilai juga, dikasih pendapat sama teman-teman fotografi. Foto nulisnya si gakil. Nah gitu kan, mereka juga kan nanti akan mengikuti gitu kan ilmunya gitu ya, supaya menghasilkan foto yang bagus. Nah nanti kan kedepannya kalau kita jadi besar ya misalnya dikasih galeri sama Pak Rektor, terus dijual galeri di mana, di aula misalnya, ya kita kan akan mengajak juga collab sama yang lainnya.
Oke, baik teman-teman dari Lensa Karya. Selanjutnya kita akan tanya seputar first impression ya Kak. Karena pertama kali setelah galeri ini terbentuk ya, untuk yang mungkin 1.0 gitu ya, masih 1.0. Nah, ini bagaimana sih first impression Bapak melihat galeri yang ada di sini? Jadi saya melihatnya itu tidak hasil akhir ya, tapi karena saya tahu prosesnya dari awal. Nah, ini yang bikin saya salut itu adalah bagaimana teman-teman ini dalam berproses. Keperinan bikin kapeting gitu kan, ngeleman gitu. Saya ingat kalau misalnya hari Minggu ya, atau hari libur lah pokoknya, hari libur nempelan di sini, bayangin ngeluangin waktu. Sementara anak-anak yang lain nongkrong di mall, ini malah ngurusin yang ginian gitu kan. Nah, makanya ketika kalau nggak salah hari Senin ya gitu kan, saya datang ke kampus, itu saya langsung naik sini dulu. Jadi saya tidak ke kantor dulu, tapi lihat sini dulu. Wow, gitu kan. Nah, tapi bukan cuma wow, tapi wow itu bisa jadi gede banget. Wow, gitu kan. Wow, gitu ya. Karena wow-nya itu adalah karena saya tahu prosesnya. Dan saya tahu prosesnya perjuangan kalian. Jadi karena mungkin beda-beda ya. Orang lain kita melihat, kalau orang lain melihat tidak tahu prosesnya, iya, gitu kan. Nah, tapi kalau saya tahu prosesnya dan lihat hasilnya, wow, gitu kan, wownya gede, gitu kan. Belum lagi saya tidak tahu ini kan bagaimana ini mengatur ini seperti ini sampai presisi seperti ini, apakah pakai benang atau apa gitu kan. Nah, itu kan teknik siapa yang punya ide ini, tapi yang pasti ini adalah lahir dari kebersamaan. Ini yang bikin saya wow, gitu kan. Luar biasa sekali, berarti satu kata ya Pak? Wow, caps lock. Wow. Oke, baik. Jadi mungkin seputar galeri FTI gitu ya Pak, yang memang luar biasa, yang akan berkembang lagi. Berkembang lagi. Selain tadi misalnya ingin membawa rektor gitu ya, ada iya, biar apa? Biar gini, teman-teman di sini yang di Unsak ini tahu bahwa kita itu punya potensi. Betul, Pak. Kita itu punya karya, ya. Kita ini punya diferensiasi, ya. Jadi kita itu punya kekhasan, punya ciri khas. Nah, inilah yang akan menjadikan pembeda kita dari kampus-kampus yang lain. Ya kan? Jadi pembeda dan jadi nilai tambah lah ya dari aktivitas mahasiswa yang ada di Unsak. Oke, jadi itu sebagai salah satu harapan gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak harapan terkhusus gitu Pak dari Bapak sendiri untuk UKM fotografi serta untuk galeri FTI ini ke depannya? Oke, jadi ini kan akan terus berkembang ya. Yang penting teman-teman jangan sampai hanya puas sampai dibikin galeri aja. Oh iya, puas gitu kan. Tidak cuma di sini, tapi ingat saya punya harapan yang jauh dari sini. Ya, ayo teman-teman kita mulai jualan foto di Shutterstock. Ayo teman-teman kita kembangkan bisnis kita. Ayo kita bikin penawaran. Kemarin saya ngajar di Technopreneur ternyata ya, itu banyak sekali teman-teman kita yang ternyata membuat aplikasi-aplikasi yang terkait dengan fotografi. Nah, dan ini juga bisa kita kembangkan gitu kan. Ya, ini kan bisa jadi modal awal bisnis dari teman-teman mahasiswa, terutama ya teman-teman fotografi. Karena fotografi ini tahun berapa sih fotografi ditemukan? Tahun berapa ya? Wah, itu kan masih 1900-an barangkali. Udah lama banget kan, tapi sampai sekarang itu cuma metodenya aja yang rubah. Dulu pakai film gitu kan, sekarang kan sudah pakai digital. Tapi kan fotografi tetap pakai sampai sekarang. Dan fotografi ini tidak bisa digantikan oleh sampai saat ini ya, belum bisa digantikan oleh AI. Ya, karena ada rasa gitu ya. Ya, ada rasa gitu kan. Ada rasa gitu. Ada rasa. Oke, baik, mungkin itu yang kita bahas gitu ya Pak. Seputar galeri FTI. Semoga galeri FTI nantinya semakin berkembang lebih jauh lagi. Amin. Semoga bisa menjadi pembeda gitu ya Pak yang tadi. Pokoknya gini, insya Allah untuk pengembangan fotografi, walaupun ya fotografi ini kan UKM ya, UKM itu kan di bawah Warak 3 berarti ya. Tapi saya punya
semacam kewajiban secara moral untuk tetap mensupport fotografi. Karena Ayo bagian kita dari FTI juga. ayo kita ngobrol pengembangan bisnisnya akan seperti apa. Ya, yang penting saya pengen teman-teman ini maju semua ya. Amin, amin. Oke, baik Bapak, mungkin terima kasih Bapak Sama-sama. sebagai narasumber kita hari ini yang telah membahas galeri FTI. Semoga ya galerinya semakin berkembang dan Bapak Ya. mungkin semakin banyak kata wow lagi. Iya, wow, gitu. Oke, baik teman-teman Lensa Karya, mungkin itu saja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video seru lainnya dan pastinya sampai jumpa di Lensa Karya.